kita. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ya Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi, kita akan pujian ini dari awal. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Mari dengan segenap hati katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau baik. Kasih dan anugerah-Mu masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami telah memuji menyembah Engkau. Dan kini tiba saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat buat setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Bahkan kami pelayan-pelayan yang ada di dalam ruangan ini. Tuhan pakai dan Tuhan urapi. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan duduk. Maupun yang ada di ruangan kebaktian ini, silakan duduk. Terima kasih untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Kita bersyukur bahwa sekalipun kita sekali lagi belum bisa berkumpul, tapi hari ini kita bisa merayakan ibadah hari kenaikan Kristus, memperingati hari kenaikan Kristus. Dan saya percaya bahwa hari ini ada berkat-berkat tersendiri yang akan kita nikmati. Mari kita buka kitab kita, saudara-saudara. Tema saya hari ini adalah kenaikan Yesus ke sorga memberi keuntungan bagi kita. Kenaikan Yesus ke sorga memberi keuntungan bagi kita. Dan karena itu mari kita buka kitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan baca dan saya berharap saudara bisa mengikuti dari rumah maupun yang ada di ruangan ini, bisa mengikuti di layar yang ada di depan. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu ayat 9 kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ayat terakhir, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi tema saya hari ini adalah kenaikan Yesus ke surga memberi keuntungan bagi kita. Tentu saudara-saudara bertanya, masa sih terjadi perpisahan kok itu membawa keuntungan? Memang betul Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kalau ada perpisahan tentunya itu membawa kesedihan tersendiri. Dan saya yakin bahwa ketika Yesus pergi ke surga, murid-murid merasa sedih. Dan ini ditunjukkan di dalam ayat ini sebelum Yesus mati, sebelum Yesus mengalami penderitaannya, saudara-saudara, dia menyampaikan tentang penderitaan, tahapan-tahapan penderitaannya kepada murid-murid. Bahkan dia menyampaikan bahwa nanti dia akan bangkit dan dia akan naik ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan atau menyampaikan apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya, saudara-saudara, murid-murid merasa sedih bahwa ternyata guru mereka, ternyata pemimpin mereka, ternyata Tuhan mereka, ternyata penyelamat yang mereka harapkan untuk menyelamatkan mereka, untuk menolong mereka, ternyata sedikit lagi mereka akan berpisah. Dan terjadi kesedihan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Dan tentu itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, atau minimal orang itu pernah kita kenal, saudara-saudara. 1 atau 2 minggu terakhir ini, saudara-saudara, ya saya secara pribadi mengalami cukup sedih. Khususnya 2 minggu yang lalu, teman saya, sahabat saya, yang juga orang tua kami yang harus meninggalkan kami, Bapak Pendeta Paul Lawalata harus meninggalkan kami. Dan itu saya mengalami kesedihan tersendiri. Kemarin lagi saudara-saudara mendengar ada seorang teman yang walaupun tidak dekat, tapi dia adalah keluarga jemaat yang melayani di Sumba, seorang hamba Tuhan pendeta, dan dia sehat-sehat saudara-saudara, tapi tiba-tiba saja dia jatuh dan dia meninggal, saudara-saudara, di gereja GPDI di Sumba Barat. Dan saya juga sedih walaupun memang tidak terlalu kenal. Tiba-tiba kemarin lagi saudara-saudara, agak siang sedikit saya mendengar seorang misionari yang selama ini saudara-saudara dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melayani di Sumba, ya hamba Tuhan yang betul-betul dia tanam kaki. Dan saya pikir dia seorang pahlawan iman yang luar biasa karena dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh dan menyerahkan di Sumba dan di beberapa tempat di Indonesia. Tiba-tiba dia meninggal, dan itu juga saya sedikit banyak terjadi kesedihan dalam hidup saya, saudara-saudara. Dan tentu saudara-saudara, itu juga terjadi dalam kehidupan murid-murid. Sehingga waktu Yesus menyampaikan bahwa dia akan berpisah dengan mereka, mereka mengalami kesedihan. Dan ketika mereka mengalami kesedihan, Yesus tahu bahwa mereka sedang sedih. Yesus tahu bahwa mereka sedang mengalami goncangan, saudara-saudara. Sehingga Tuhan Yesus menghibur mereka. Bahkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudara, kalau kita baca, waktu mereka mengalami kesedihan di dalam pasal 16 kalau tidak salah, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, betul, kamu sedih, tetapi Tuhan Yesus bilang, ada lebih baiknya saya pergi, karena itu akan memberikan keuntungan bagi kamu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau menyampaikan kepada kita beberapa hal, saudara-saudara. Keuntungan-keuntungan apa yang kita dapatkan sebagai orang-orang Kristen dengan kenaikan Yesus ke surga? Yang pertama, saudara-saudara, yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini adalah keuntungan yang kita dapat dengan kenaikan Yesus ke surga adalah bahwa kita mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, keuntungan yang pertama yang kita dapatkan dari kenaikan Yesus ke surga adalah kita mendapatkan jaminan bahwa kita yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan keselamatan yang kekal. Jadi bagi orang yang percaya kepada Yesus, sekali lagi saya ingatkan, beberapa waktu lalu saya ingatkan, tapi hari ini saya ingatkan
tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ya. Ini yang berbeda. Kita lihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada amin, saudara. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Jadi ada banyak tempat tinggal. Kenapa? Karena Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Ayat 3. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Tuhan tidak tinggalkan kita, saudara. Memang Dia tinggalkan murid-murid sementara. Memang Dia tinggalkan kita sementara dalam wujud fisik, saudara-saudara, pada waktu itu. Tapi Yesus bilang, saya pergi ke sana menyediakan tempat bagi kamu. Lalu kalau tempat itu selesai, saya datang, saya jemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayatnya yang keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari ayat 1 sampai ayat 6 ini, saudara, saya mendapati bahwa kenapa saya angkat tema kenaikan Yesus ke surga, memberi keuntungan bagi kita. Karena keuntungan yang pertama adalah bahwa dengan Yesus pergi ke surga, Dia bilang Dia pergi dan menyediakan tempat bagi kita. Kalau tempat itu selesai, Dia datang jemput kita, supaya di mana Dia berada, di situ kita berada. Di mana Dia pergi, di situ kita pergi. Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini saya mendapati bahwa kita sebagai orang yang percaya, kenapa Yesus pergi ke surga, memberi keuntungan bagi kita, karena kita mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua agama mengajarkan bahwa ada hidup yang kekal di surga. Betul tidak, saudara? Kalau saudara dengar khotbah-khotbah dari pemimpin-pemimpin agama lain, mereka juga mengajarkan bahwa nanti mati ada keselamatan yang kekal di surga. Bahkan ada orang-orang yang saking terlalu ekstrimnya supaya cepat pergi ke surga, bunuh diri dan lain-lain, supaya cepat ketemu dengan bidadari-bidadari di surga. Tetapi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua agama mengajarkan tentang keselamatan. Tapi beda dengan kita, beda dengan kekristenan, beda dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Allah kita yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang mati dan hidup. Kalau yang lain, saudara-saudara, mereka berkata bahwa ada keselamatan yang kekal, tapi mereka tidak tahu mereka sendiri selamat atau tidak. Tapi Yesus kita yang kita sembah adalah Allah yang datang langsung dari surga. Dan ketika Dia kembali ke surga, Dia katakan, percayalah kepadaku, aku pergi dan menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara-saudara, yang hebatnya, yang luar biasanya kita adalah, Yesus bilang, kamu punya rumah saya yang buat sendiri. Ada amin, saudara. Kamu punya rumah saya yang buat sendiri. Dia datang dari surga, Dia kembali ke surga, Dia buat rumah kasih kita. Dan ketika Thomas bertanya, di mana itu tempat? Kami tidak tahu itu tempat. Tuhan Yesus bilang, tenang Sabos. Saya bukan hanya siapkan tempat, tapi saya datang jemput kamu. Dan Yesus bilang, saya ini adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan mendapatkan keselamatan. Dan Dia bilang, tidak ada orang seorang pun, tidak ada orang lain yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada amin, saudara? Tidak ada jalan lain, saudara. Sehingga kalau ada orang yang berkata bahwa selain Yesus ada jalan lain, ada orang yang berkata bahwa Yesus ini itu hanya salah satu jalan, maka saudara-saudara, itu adalah
Jadi saudara-saudara, pesan pertama yang saya mau sampaikan kepada kita secara singkat saudara-saudara, karena kita live streaming agak siang sedikit, jaringan sudah tidak bagus. Jadi saya to the point saja. Ya, ada beberapa jemaat yang juga bilang Pak Pendeta, kalau sudah agak siang sedikit tagai-tagai. Jadi agak rem sedikit, jangan terlalu gas. Oke, hari ini saya agak rem sedikit. Pelajaran pertamanya adalah bahwa kalau kita ikut Tuhan, jangan ragu-ragu. Ada amin saudara. Karena dengan kenaikan Yesus ke surga, dengar baik-baik, setiap kita yang percaya kepadanya tidak mudah-mudahan mendapatkan keselamatan, tidak mudah-mudahan kita mendapatkan rumah, tidak saudara-saudara. Tapi orang yang percaya kepadanya punya jaminan bahwa ketika dia mati, pasti dia akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Kapan saja kita mati. Ada amin saudara. Karena kita ini bukan warga di sini. Kita ini sebenarnya warga surga yang hanya berkemah sebentar di sini, hanya numpang sebentar di sini. Makanya saya sering kasih ingat jemaat, jangan terlalu mencintai dunia ini. Betul tidak saudara? Jangan terlalu mencintai rumah saudara. Jangan terlalu mencintai harta kekayaan saudara. Lebih dari mencintai Tuhan. Jangan cinta suami saudara lebih dari cinta Tuhan. Jangan cinta istri saudara lebih dari cinta Tuhan. Tapi kita harus mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ada banyak orang yang pada akhirnya gadai imannya hanya karena laki-laki, jual imannya hanya karena perempuan, jual imannya hanya karena rumah di dunia, jual imannya hanya karena harta kekayaan di dunia. Dengar baik-baik, engkau adalah orang yang paling rugi di dunia ini. Karena rumah yang engkau miliki di bumi ini adalah rumah yang satu saat dimakan oleh nyengah dan karat. Itu sifatnya hanya sebentar. Makanya saya selalu kasih ingat jemaat, saya bilang bapak mama, saudara-saudara, kalau rumahmu mungkin hujan datang, bocor di kiri, bocor di kanan, bocor di mana-mana. Sampai kalau hujan datang, saudara koleksi ember penuh di dalam rumah, ruang tamu, kamar tidur, dan lain-lain. Tenang saja, memang karena kita hanya berkemah sebentar di bumi ini. Ada amin saudara-saudara. Karena biasanya orang berkemah itu tidak bawa barang yang mewah-mewah. Hanya bawa barang seadanya saja, pas-pasan, sederhana. Kalaupun mungkin di dunia ini Tuhan titipkan yang lebih, kita bersyukur saudara-saudara. Tapi dengar baik-baik, kita hanya berkemah sebentar saja di dunia ini saudara-saudara. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika tempat kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Ada amin saudara-saudara. Satu saat kemah ini dibongkar, tubuh ini dibongkar saudara-saudara. Tapi setelah semuanya dibongkar, Tuhan bilang apa? Dia telah siapkan satu tempat di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow, beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Bukan beli pasir dari Bulolong. Di mana lagi di sini tambah pasir yang katanya bagus? Alemba. Pak Leo, pasir di mana yang bagus? Orang PU pasti tahu nih. Ya, Dulolong. Nah, orang PU bilang Dulolong. Itu yang paling bagus di Alor. Bukan pakai semen tonasa. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia bilang, saya pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau tempat itu selesai, saya datang. Dan Rasul Paulus bilang, kita warga surga dan kita sedang menantikan kedatangan yang kedua. Ada amin saudara. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, bahwa dengan Yesus naik ke surga, ada jaminan keselamatan, jaminan hidup yang kekal, dan ada jaminan bahwa satu saat kita akan mendapatkan rumah yang jauh lebih baik di surga saudara. Dan Tuhan pernah menunjukkan rumah itu kepada Yohanes
ketika dia ada di Pulau Patmos, saudara-saudara. Tuhan telah pernah menunjukkan rumah itu kepadanya. Saya baca beberapa ayat, saudara. Ini tulisan Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Dan aku melihat suatu kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Luar biasa, saudara-saudara. Tuhan pernah menunjukkan kota itu. Tuhan pernah menunjukkan rumah itu kepada Yohanes. Dikatakan bahwa itu bukan buatan tangan manusia. Dan bahan-bahannya bukan dari semen tonasa atau semen kupang. Bahan-bahannya bukan dari pasir dulolong, saudara-saudara. Tapi Alkitab berkata dari permata, dari emas yang murni. Tidak butuh lagi listrik. Saudara tidak perlu pikir-pikir jual pulsa lagi. Saudara tidak perlu pikir-pikir beli pulsa lagi. Saudara tidak perlu pikir-pikir datang ke toko ibu gembala, saya mau beli pulsa lagi, saudara-saudara. Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi cahaya bagi menerangi kota itu. Saudara tidak perlu menangis lagi. Saudara tidak perlu bergumul lagi buat anak-anak punya uang sekolah. Saudara tidak perlu pikir lagi besok makan apa. Saudara tidak perlu pikir lagi nanti minggu depan pakai HP apa, saudara-saudara. Saudara tidak perlu lagi. Saudara tidak perlu pikir lagi kerja apa supaya dapat uang untuk memenuhi kebutuhan, saudara-saudara. Karena Alkitab berkata semuanya telah disiapkan oleh Yesus bagi kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Wow. Nanti kalau sudah di surga kita sudah tidak lagi butuh HP. Tadi saya sudah ngomong. Jaringan juga sudah tidak terganggu lagi. Ya. Ini nanti HP yang paling mahal juga sudah tidak ada harga di situ. Ada cerita satu kali ada satu orang kaya meninggal. Bapak tua saking kayanya, dia punya istri, pergi ke pasar juga emas penuh di sini. Sampai dia mau beli sayur, dia bilang, sayur berapa? Ya, ini teman yang cerita. Sampai gigi-gigi emas semua. Jadi orang tante sayur berapa? Waktu dia sampai dia pergi mati, dia ngotot, ya, bawa dia punya emas semua. Katanya cerita saja, saudara. Ya, nanti kalau sudah mati tidak bawa apa-apa lagi. Saudara punya mobil mewah, mau tanam sama-sama juga tidak ada dia punya guna lagi. Sampai pernah ada jemaat meninggal di sini. Ya. Waktu mau kasih masuk ini mayat di dalam peti, jenazah di dalam peti, isi selimut penuh, tumpuk banyak sekali karena ya orangnya salah satu orang terkenal. Giliran mau minta doa untuk kasih masuk jenazah dalam peti, saya lihat, aduh. Ini selimut banyak lagi, ini jual jutaan ini. Saya bilang, kas keluar. Tidak ada yang mau bilang, bapak pemali. Saya kas keluar, kalau tidak mau, nanti tidak mau pakai, bawa ke gereja, saya yang pakai. Sebegitu lagi saya sudah berdiri, sudah setengah jam. Belum tahu persilakan saya berdoa juga. Saya bilang, mas tunggu apa lagi? Bapak mas cari waktu ijazah dari sekarang, sementara ada taruh di mana. Saya bilang, kau mau cari kerja di mana lagi? Memang saudara kacau betul-betul. Ya. Ya, tapi saudara-saudara, nanti kalau sudah di surga kita sudah tidak butuh ini lagi. Karena tadi ayat ini bilang, sudah tidak butuh lagi saudara-saudara. Jadi, saya kembali kepada firman Tuhan. Cerita belum habis ya. Waktu dia sampai di pintu gerbang surga, Petrus palang. Bos, itu karung kas keluar, kas turun. Buang, tidak boleh masuk. Di sini tidak boleh bawa apa-apa juga. Tapi karena dia ngotot, dia bilang, saya kerja keras di bumi.
Ini saya punya harta yang paling berharga. Izinkan saya bawa karena ini paling berharga. Dia bilang tidak boleh. Saya bilang tidak boleh. Tapi karena dia ngotot, Petrus bilang, oke, kalau you ngotot silakan bawa saja. Terserah, bawa saja. Ternyata saudara-saudara waktu dia baru sampai di situ, dia pun di rumah yang di surga yang Tuhan siapkan, dia punya jalan juga pakai emas. Dia aspal bukan pakai ter, tapi pakai emas. Waktu dia lihat ini emas berkilo-kilo, dia ambil lepung satu batang. Pas dia lihat begini, waduh, beda jauh. Karena emasnya bukan dari ini Freeport, saudara-saudara di surga. Ya. Waktu dia lihat beda jauh, dia mulai lihat tanpa sampah di mana kok saya mau buang. Dia lihat kiri kanan tidak ada tanpa sampah. Lalu akhirnya dia pergi ke salah satu sudut kota, lalu dia pas mau buang begini, Petrus jawab, panggil dia bilang, woi, tadi saya bilang jangan bawa, kenapa lu bawa? Di sini tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi saudara, ternyata apa yang kita punya di bumi ini, di surga semuanya sampah, saudara. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Kenapa saya bilang bahwa kenaikan Yesus ke surga memberikan keuntungan tersendiri bagi kita yang percaya kepadanya, saudara-saudara. Karena dengan kenaikan Yesus ke surga, saudara-saudara, bagian kedua yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwa dengan Yesus naik ke surga, ada jaminan bagi kita bahwa di dalam nama Yesus, doa kita dijawab oleh Dia. Doa kita mendapatkan jawaban doa. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada jaminan bahwa doa kita setiap kali kita berseru, kita panggil namanya, doa kita dijawab, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita lihat, saudara-saudara. Ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, garis bawah ini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saudara-saudara, yang kedua, keuntungan yang kita dapatkan dengan kenaikan Yesus ke surga adalah bahwa kita mendapatkan jaminan doa kita dijawab oleh Tuhan. Ada jaminan, saudara-saudara, bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Mengapa, saudara, ada jaminan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan? Mengapa ada jaminan bahwa di dalam nama Yesus doa kita dijawab, saudara-saudara? Karena kita lihat di situ bahwa Allah kita bukan Allah yang mati, tapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Namanya penuh kuasa. Nama Yesus memiliki otoritas di bumi dan di surga. Dan Dia pergi ke sana untuk menjadi perantara bagi kita, supaya ketika kita berdoa, Alkitab berkata apa saja yang kita minta di dalam namanya, Dia akan memberikannya kepada kita. Karena Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bahkan sebelum Dia pergi ke surga saya, kita lihat bahwa banyak mujizat yang Dia lakukan. Bartimeus disembuhkan, perempuan yang pendarahan disembuhkan. Minggu lalu kita mendengar tentang Lazarus yang sudah mati 4 hari, dikuburkan 4 hari, juga mengalami kebangkitan, saudara-saudara. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, dengan kenaikannya ke surga, dia mendapatkan jaminan bahwa ketika dia berdoa, Tuhan menjawab setiap doa-doanya. Setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan jaminan bahwa doa-doanya tidak membentur langit, saudara. Doa-doa saudara tidak membentur tembok, saudara. Beberapa
apa yang saya lakukan. Karena itu saudara-saudara, gereja sidang jemaat Allah yang adalah gereja Pentakosta percaya bahwa karunia-karunia roh itu masih ada, termasuk kesembuhan ilahi masih ada sampai hari ini. Karena itu yang Yesus katakan. Makanya hari Selasa depan ini saya akan buat seminar tentang kesembuhan ilahi. Kita percaya itu. Kenapa saudara? Karena Yesus bilang apa yang kita minta di dalam namanya, kita mendapatkannya. Bahkan bukan hanya itu, tapi setiap orang yang percaya kepadanya mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih dari apa yang Yesus lakukan. Termasuk kita bisa bersaksi, kita bisa berkhotbah, menyampaikan Injil. Tetapi ketika kita berdoa buat orang sakit, mereka juga bisa sembuh. Dan itu dibuktikan saudara-saudara. Setelah Yesus pergi ke sorga dan murid-murid mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mendapatkan kuasa dari Roh Kudus. Ada beberapa catatan yang saya baca saudara-saudara. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, ini cerita tentang seorang yang sakit di pintu gerbang bait Allah, sering meminta-minta. Setiap orang yang masuk ke dalam bait Allah, dan ketika Petrus datang, dia meminta-minta dan Petrus bilang, saya tidak punya emas dan perak, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul, tidak cukup sampai di situ, tapi dia bilang, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara banyak orang. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi dengan Yesus naik ke surga, saudara-saudara, kita mendapatkan jaminan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, asalkan kita percaya dan tidak bimbang, tidak ragu, apa yang kita minta, Tuhan bilang ketika kita minta dalam nama Yesus, Dia akan memberikannya kepada kita. Tuhan tidak terlalu butuh doa dengan bahasa-bahasa yang indah. Maha besar Engkau, pokoknya harus dilukis dengan begitu indah. Sampai di sebelah gunung, di tengah-tengah ada selat ombai. Tuhan tidak perlu, saudara-saudara. Ya. Tuhan juga tidak perlu saudara berbahasa Indonesia, karena Dia Allah yang hidup, yang tahu semua bahasa. Apalagi harus berdoa pakai bahasa Ibrani lagi baru Yesus dengar. Tidak perlu, saudara-saudara. Saudara ketika panggil, bahkan Alkitab berkata bahwa kata-kata yang tidak keluar saja, saudara-saudara, Yesus tahu. Air mata saudara saya yang jatuh saja, Tuhan Yesus bilang Dia tahu semuanya. Ada amin, saudara, karena Dia Allah yang hidup. Yang ketiga, saudara-saudara, keuntungan apa yang kita dapat dengan kenaikan Yesus ke surga? Yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa dengan Yesus naik ke surga, ada jaminan, ada kepastian bahwa Allah selalu menyertai kita di dunia ini. Dia tidak meninggalkan kita, saudara-saudara. Akan menerima kuasa. Dan di hari Pentakosta itulah murid-murid mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka berbahasa lidah, mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, saudara. Dan Roh Kudus itulah yang masih menyertai kita sampai hari ini. Dia disebut Parakletos, saudara-saudara. Parakletos ada artinya bahwa seorang yang dipanggil untuk mendampingi, seorang yang dipanggil untuk menolong. Dan kata ini bukan hanya seperti itu, tapi punya makna yang begitu luas, penuh dengan arti yang begitu luas. Yang dimaksud dengan seorang penolong, Parakletos artinya juga penasehat, penguat, pembela, sekutu, penghibur, juru selamat, dan lain-lain, saudara. Dan Anda bisa lihat kondisi murid-murid berbeda waktu mereka belum mengalami kuasa Pentakosta.
Awalnya mereka hidup dalam ketakutan. Mau berkumpul saja mereka takut. Pintu-pintu terkunci. Mereka tercerai berai dan lain-lain. Tapi waktu Roh Kudus turun, seorang penolong itu turun, saudara. Alkitab berkata pada saat itu juga Petrus bangkit berdiri dan dia berkhotbah. 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat, sampai tidak terhitung jumlahnya. Petrus yang bahkan sebelumnya, saudara-saudara, seorang hamba tanya, oh ini juga nih orang Galilea nih. Petrus bilang, saya tidak kenal dia. Tapi kali ini dia mulai tunjuk kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Yerusalem. Kamu yang dulu membunuh dia. Tapi sekarang dia jadi raja. Dia akan menghakimi kamu. Dan kamu akan mati akibat dosa-dosamu. Mereka tidak takut. Dan jaminan itu ada bagi kita. Karena kita masih meyakini bahwa Roh Kudus masih berkarya sampai hari ini. Gereja Pentakosta masih meyakini pekerjaan-pekerjaan roh masih ada sampai hari ini. Roh Kudus masih menyertai setiap orang-orang yang percaya. Dan tidak hanya menyertai, tapi dia memberi kekuatan. Dia membela, dia menjadi penasehat, dia menjadi sahabat, dia menjadi penghibur. Bahkan oleh kuasa Roh Kudus itulah orang-orang yang percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kita menghadapi setiap situasi, kondisi, keadaan yang kita alami, masalah pergumulan yang mungkin secara kedagingan kita, secara kemanusiaan kita tidak bertahan, tapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita bersyukur saudara bahwa dengan Yesus naik ke surga, kita mendapatkan keuntungan. Ada jaminan kehidupan yang kekal. Ada jaminan bahwa doa kita dijawab. Dan ada jaminan bahwa Dia menyertai kita. Berapa banyak yang percaya, mari angkat tangan kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Bahwa dengan kenaikan-Mu ke surga, kami mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan bahwa doa kami dijawab, dan jaminan bahwa Roh Kudus ada dan menyertai kami, sehingga kami tidak takut menghadapi setiap situasi-situasi sulit, keadaan-keadaan pergumulan, beban hidup yang kami alami. Karena Engkau sebagai pembela, sebagai penolong, sebagai penasihat, sebagai penghibur bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya biarlah apapun keadaan, apapun situasi pergumulan yang kami hadapi, kami tetap percaya kepada Yesus. Karena hanya di dalam Yesus kami mendapatkan jaminan keselamatan. Di dalam Yesus kami mendapatkan jaminan bahwa doa kami dijawab oleh Tuhan. Dan kami tetap kuat karena Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di hati kami. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama lambaikan tangan saudara mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat rohani yang saudara terima pada pagi hari ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita memberkati pekerjaan Tuhan dengan berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya minta Ibu Umi berdoa untuk kita berikan korban persembahan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Engkau mari memberkati setiap kami memberi, setiap usaha pekerjaan kami. Engkau mari memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Haleluya. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sekali lagi. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Amin. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita siap hati kita untuk kita segera menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Masing-masing kita akan berdoa dari rumah kita masing-masing. Dan saudara yang mengalami Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur karena Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Haleluya. Kita angkat bersama-sama pujian Then Sings My Soul. Haleluya. Terima kasih Tuhan. My soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art.
pada pagi ini. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih walaupun ibadah kami sedikit mengalami gangguan karena jaringan kurang bagus, tapi kami bersyukur bahwa kami telah mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Dan hamba percaya bahwa apa yang kami dengar hari ini benar-benar akan tersimpan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur dan hamba berdoa sekali lagi buat bangsa kami. Tuhan tolong supaya bangsa kami cepat keluar dari pandemi yang sedang terjadi, supaya kami bisa berkumpul bersama-sama lagi. Tuhan berkati setiap pemerintah, setiap tenaga-tenaga medis yang sedang berusaha keras untuk bisa membawa bangsa kami keluar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, berbagai macam usaha yang mereka lakukan. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati ya Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan ya Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Seluruh hamba-hamba Tuhan Engkau urapi dan Engkau pakai. Dan juga pembangunan-pembangunan gereja Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur bagi Engkau. Mari angkat tanganmu saudara dan terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Persekutuan dari Roh Kudus terus menjaga, memelihara, dan menaungi kita sekalian mulai hari ini sampai ujung jalan kita. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.